Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Novitasari. Di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Pengaruh kelompok pada perilaku konsumen adalah seorang konsumen tidak dapat membuat keputusan pembelian secara individu, karena keputusan tersebut seringkali dipengaruhi baik secara sadar maupun tidak sadar oleh keluarga, teman, kolega, hingga komunitas virtual. Kita juga perlu memahami perilaku konsumen, karena perilaku konsumen adalah kunci keberhasilan bagi setiap strategi pemasaran. Kemudian berikutnya ada klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer versus kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial, di mana hubungan antar anggotanya bersifat pribadi dan berlangsung lama. Anggota-anggota kelompok itu terikat oleh kesetiaan yang kuat, yang biasanya mereka melakukan kegiatan bersama, menghabiskan waktu bersama, dan mereka juga merasa bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok sosial yang besar dan tidak bersifat pribadi, hanya berdasarkan atas rasa kesukaan dan kegiatan yang sama. Kemudian yang kedua, kelompok formal versus kelompok informal. Kelompok formal terdiri dari anggota kelompok yang berinteraksi menurut struktur baku. Kelompok informal terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai tujuan, pengalaman, kesukaan, dan kegiatan yang sama. Dalam kelompok informal tidak ada struktur maupun pembagian wewenang dalam kekuasaan dan kekuasaan yang baku. Kemudian yang ketiga, kelompok besar versus kelompok kecil. Kelompok sosial yang besar dengan sendirinya akan memerlukan aturan yang harus diikuti untuk menjaga kestabilan kelompok tersebut. Dalam kelompok besar, interaksi antar anggotanya tidak seerat kelompok kecil, di mana boleh dikatakan bahwa anggota kelompok kecil mengenal anggota yang lain lebih baik daripada anggota kelompok yang lebih besar. Kemudian yang keempat, kelompok yang mensyaratkan keanggotaan versus kelompok simbolik. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota dalam kelompok yang pertama. Keanggotaan dalam kelompok ini mengakibatkan seseorang menyerap nilai-nilai kelompok, mengembangkan sikap-sikap tertentu, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sikap tersebut. Sedangkan kelompok simbolis tidak mensyaratkan seseorang untuk menjadi anggotanya, walaupun orang tersebut bisa saja menyerap nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu, bahkan berperilaku sesuai dengan kelompok simbolis tersebut. Dan kelompok simbolis ini bersifat tidak nyata. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh kelompok. Yang pertama, pengaruh informasional. Pengaruh informasional terjadi ketika kita menggunakan pendapat dan perilaku anggota kelompok lain sebagai sumber informasi yang dapat kita percaya. Dan kita menganggap bahwa mereka itu sudah lebih tahu dan lebih berpengalaman. Contohnya, ketika ingin membeli laptop baru, kita akan bertanya kepada teman kita yang bekerja sebagai IT atau desainer grafis. Dan mereka merekomendasikan beberapa merek yang dapat kita pertimbangkan karena mereka sudah kita anggap sebagai ahlinya dalam bidang tersebut. Kemudian yang kedua ada pengaruh normatif. Pengaruh normatif ini biasanya berkaitan dengan keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kita sering mengikuti norma dari kelompok untuk mendapatkan hadiah atau pujian dan menghindari hukuman seperti cemoohan atau dikucilkan. Contohnya, ketika seorang remaja membeli sepatu merek tertentu dan hampir semua temannya juga memakai merek yang sama. Tujuannya agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau berbeda dari anggota kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengaruh nilai ekspresif. Pengaruh ini terjadi ketika kita mengasosiasikan diri dengan sebuah kelompok karena kita mengagumi nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Dengan membeli produk atau menggunakan produk yang sama dengan kelompok tersebut, kita merasa citra diri kita meningkat dan kita bisa mengekspresikan siapa diri kita. Contohnya, ada seorang penggemar sepeda yang akan membeli merek dan perlengkapan yang digunakan oleh para pesepeda profesional yang lainnya atau komunitas sepeda yang ia kagumi untuk menunjukkan identitasnya bahwa orang tersebut adalah pesepeda yang serius. Kemudian, bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah kelompok referensi primer yang paling berpengaruh, dan keluarga juga menanamkan preferensi dan kebiasaan konsumsi sejak dini. Contohnya, seperti preferensi merek makanan, sarapan yang diturunkan dari orang tua. Kemudian yang kedua ada teman dan lingkungan pergaulan. Kelompok teman memberikan pengaruh normatif yang sangat kuat, terutama untuk produk-produk yang terlihat secara sosial seperti fashion, gadget, dan juga tempat hiburan. Contohnya, ketika memilih restoran yang sedang ramai di kalangan teman-teman sejawat lainnya. Kemudian yang ketiga ada komunitas online dan sosial media. Di era digital, komunitas online seperti grup Facebook dan juga platform media seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter itu menjadi kelompok referensi yang sangat dominan. Pengaruhnya bersifat gabungan antara informasional dan juga nilai ekspresif. Contohnya, membeli produk berdasarkan review positif dari anggota komunitas online penggemar produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada influencer.
individu dengan keahlian atau pengetahuan yang mempengaruhi pendapat orang lain. Rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepercayaan merek. Contohnya, dalam membeli alat masak yang direkomendasikan oleh seorang chef yang terkenal di media sosial. Kemudian berikutnya ada faktor pengaruh kekuatan kelompok. Yang pertama itu ada karakteristik produk. Pengaruh kelompok lebih kuat untuk produk mewah dan juga produk yang digunakan di depan umum dibandingkan produk kebutuhan yang digunakan secara pribadi. Contohnya, keputusan dalam membeli mobil mewah itu lebih mungkin dipengaruhi oleh status sosial dan juga pandangan orang lain dibandingkan keputusan dalam membeli sabun cuci, karena sabun cuci itu kebutuhan pokok yang relatifnya masyarakat kebanyakan membeli sabun cuci tersebut. Kemudian yang kedua ada karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok yang memiliki status tinggi, eksklusif, atau dikagumi banyak orang memiliki kekuatan pengaruh yang besar. Anggotanya akan berusaha menyesuaikan diri agar bisa diterima atau mempertahankan statusnya di kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir ada karakteristik individu. Individu yang memiliki rasa percaya diri tinggi atau pengetahuan produk yang luas cenderung kurang terpengaruh oleh kelompok. Begitu sebaliknya, individu yang cemas secara sosial mungkin akan lebih patuh pada norma kelompok. Kemudian yang berikutnya ada implementasi strategi pemasaran. Yang pertama ada word of mouth marketing. Untuk mendorong dan memfasilitasi konsumen dalam berbagi pengalaman positif. Salah satu contohnya yaitu program referral. Kemudian yang kedua yaitu ada membangun komunitas merek. Membangun dan mendukung komunitas merek seperti penggemar mobil atau grup pengguna software untuk menciptakan loyalitas dan advokasi. Kemudian yang ketiga ada influencer marketing. Bekerja sama dengan opinion leaders atau influencer yang relevan dan kredibel untuk mempromosikan produk kepada audiens target mereka. Kemudian yang selanjutnya ada memanfaatkan bukti sosial dengan menampilkan testimoni, ulasan pelanggan, dan juga jumlah pengguna di situs web atau materi promosi untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang terakhir ada iklan yang merefleksikan kelompok. Membuat iklan yang menggambarkan bagaimana produk dapat membantu konsumen mendapatkan penerimaan atau mengekspresikan identitas dalam kelompok sosial yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya kesimpulan. Pengaruh kelompok adalah salah satu kekuatan eksternal paling signifikan yang membentuk perilaku konsumen. Melalui kelompok referensi, individu mencari informasi dan menyesuaikan diri dengan norma sosial serta mengekspresikan nilai-nilai pribadi mereka. Pengaruh ini dapat bersifat informasional, normatif, maupun nilai ekspresif dan dimensi oleh berbagai jenis kelompok seperti keluarga, teman, komunitas, dan pemimpin opini. Di era digital saat ini, peran kelompok referensi semakin meluas dan memperkuat media sosial, menjadikan ulasan dari sesama pengguna dan merekomendasikan influencer sebagai faktor penentu dalam banyak keputusan pembelian. Kekuatan pengaruh ini bervariasi, tergantung pada karakteristik produk, konsumen, dan juga kelompok tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada salah penyampaian atau kurang dalam penyampaian materi tersebut mohon dikoreksi. Saya Putri Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.